Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Salam pelajar dan tetap semangat dalam pelajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan men-sharekan materi pembahasan tentang kerajinan bahan keras untuk kelas 9 pada SMP Negeri 5 Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Oke, lanjut saja. Ini struktur pembahasan materi kita di awal, yaitu kerajinan bahan keras, yang di sini dimana terdapat prinsip kerajinan bahan keras itu sendiri, jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras, proses produksi kerajinan bahan keras, yang dimana kerajinan bahan keras itu terbagi menjadi dua, yaitu kerajinan bahan keras alami dan kerajinan bahan keras buatan. Sebagai contoh, kerajinan bahan keras alami yaitu kayu, bambu, dan rotan. Oke, untuk lebih jelasnya definisi apa saja yang terkandung dalam kerajinan bahan keras alami, kayu, bambu, rotan akan kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, selanjutnya kerajinan bahan keras buatan itu terdapat kaca dan logam. Dan apa saja kaca dan logam definisinya, maka akan kita bahas lebih dalam lagi pada materi berikut ini. Oke. Di dalam pengolahan kerajinan bahan keras kita utamakan K3, yaitu keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Oke, dalam proses produksi kerajinan bahan keras, maka apa saja bahan-bahan kerajinan bahan keras itu yang akan kita perlukan, serta alat produksi kerajinan bahan keras itu sendiri, dan produk kerajinan bahan keras, proses kerajinan bahan keras itu sendiri seperti apa, dan kemasan akhir kerajinan bahan keras itu seperti apa, dan contoh hasil proyek kerajinan bahan keras itu seperti apa yang akan kita praktekkan pada tugas akhir bab untuk kelas 9. Oke, lanjut kita masuk materi kerajinan bahan keras kelas 9. Oke, untuk pertama, definisi kerajinan. Sebelum kita akan mengenal lebih dalam lagi kerajinan bahan keras itu apa, dan kita akan mengetahui dasarnya, kerajinan adalah suatu karya seni yang proses pembuatan menggunakan keterampilan tangan manusia. Jadi definisinya kerajinan itu yaitu suatu karya seni yang proses pembuatannya menggunakan keterampilan tangan manusia. Berarti melibatkan SDM ya. SDM dan keterampilan. Oke. Dan untuk definisi kerajinan bahan keras adalah suatu karya seni dengan bahan dasar berbahan keras. Oke, di sini ada sebagai contoh lampu tidur, bahan dasarnya bambu. Jadi dari bambu dengan kaitannya instalasi listrik ya. Dan ini mungkin akan pada bab 1 dan bab 2-nya kita materinya instalasi listrik. Oke, di sini ada seni ukir kayu, itu dari Jepara ya. Di sini ada kerajinan rotan. Di sini masuk kerajinan buatan yaitu kaca. Dan di sini ada kombinasi kerajinan buatan kaca dan logam, akuarium. Di sini ada kerajinan logam, gong. Oke, lanjut. Pada prinsip kerajinan bahan keras, yang pertama kuningat bahan kerajinan beraneka ragam, bahan dasar dan teknik yang digunakan untuk membuat suatu kerajinan tersebut. Yang pertama, memiliki ciri khas sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, sesuai fungsi dan nilai dari kerajinan tersebut. Sebagai contoh, bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat pada kayu yang tidak dapat ditemui pada bahan lainnya. Jadi keunikan kerajinan bahan keras terdapat pada kayu, sebagai contohnya yaitu tekstur urat atau serat yang tidak ada ditemui pada bahan kerajinan bahan keras lainnya. Ciri khas keunikan bahan kerajinan. Oke. Yang kedua, keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Yang pertama, kita perhatikan produk dengan nilai fungsional, yang dimana kita buat kerajinan itu berdasarkan dengan nilai fungsional, dengan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan sehari-hari seperti bangku, kursi, meja, dan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Oke, selanjutnya yang B, dia produk dengan nilai informatif. Informatif ini, kandungan di dalam nilai ini memiliki informasi terkait pada pembuatan proses kerajinan. Ya, di sini ada logo pin ya, pin nomor W. Lanjutnya nomor C, produk dengan nilai simbolik. Simbolik ini akan berkaitan dengan sebuah candi. Ini Candi Borobudur ya, dimana cerita sejarah dari Kertanegara yaitu menilai simbolik dan wayang dari kerajinan kulit. Oke, selanjutnya D, produk dengan nilai prestis. Prestis ini
yang apabila kita gunakan akan mendapatkan nilai kelebihan sendiri atau wibawa tersendiri dalam menggunakannya. Oke, jadi ada 4 produk dengan nilai informatif, simbolik, terus ada nilai prestis dan nilai fungsionalnya. Oke, terdapat 4 ya keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, yaitu produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dengan nilai simbolik, dan produk dengan nilai prestis di bawah. Oke, prinsip kerajinan bahan keras masih di aspek 3 perancangan dalam produk kerajinan. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor teknis. Faktor teknis terdapat 3 poin penting dalam faktor teknis, yaitu yang pertama, metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran SDM. Jadi di sini ada faktor teknisnya yang berkaitan dengan SDM, penerapan daya mesin atau manual secara mesin atau manual, dan pastinya didasari dengan metode produksi yang handal. Oke, lanjut yang B, dia ada kaitannya dengan faktor ekonomis. Faktor ekonomis di mana pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasukan atau distribusi, kebijakan penciptaan hak cipta. Ya, apabila kita membuat suatu kerajinan, maka kedepannya akan adanya hak cipta, pendaftaran hak cipta ya, kebijakan penciptaan hak cipta. Terus nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber daya bahan dan alat, dan selera masyarakat terhadap produk tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya di poin nomor C, yaitu faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini terdapat 4 poin, yaitu dari segi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Jadi faktor ergonomis ini terkait dari segi kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Oke, pada poin nomor 4, faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Oke, jadi terdapat 2 faktor sains dan teknologi, yaitu terdapat unsur kebaruan atau temuan baru, suatu inovasi atau modifikasi terhadap suatu kerajinan tersebut, dan pastinya selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi sesuai dengan era masyarakat pada saat ini. Oke, selanjutnya poin nomor E, yaitu faktor estetika. Faktor estetika ini maksudnya keindahan ya. Faktor estetika, keindahan. Di sini terdapat ada 6 poin ya. Pertama, kita menampilkan bentuk keindahannya, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, penggarapannya rinci atau detail, perupa-apaan atau pewarnaan, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Jadi ini tahap finishing ya. Finishing yang akan kita gunakan sehingga menimbulkan faktor estetika. Oke, di poin nomor E. Selanjutnya di poin nomor F, faktor kondisi lingkungan. Faktor kondisi lingkungan ini terdapat nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Jadi sesuai dengan faktor lingkungan ya, kondisi lingkungan. Oke, jadi demikian dia ada aspek rancangan dalam produk kerajinan itu terbagi menjadi 6 faktor. Yang pertama faktor teknis, faktor ekonomis, faktor agronomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Oke, lanjut. Kita masuk tahapan menu, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras itu yang pertama terbagi menjadi bahan keras alami. Dan apa yang dimaksud dengan kerajinan bahan keras alami adalah bahan untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Jadi sumber daya alam itu murni dari alam, dari sumber daya alam maupun perairan Indonesia, yang bersifatnya pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Contoh kayu, bambu, rotan, dan sebagainya. Jadi ini 3 contoh utama ya kerajinan bahan keras secara alami, yang dimana pada contoh kayu dia memiliki keunikan atau karakteristik sendiri, yaitu memiliki serat atau urat kayu yang tidak ada pada kerajinan bahan lainnya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Untuk kerajinan kayu, kayu terdiri dari berbagai macam jenis, diantaranya jenis kayu yaitu ada mahoni, pinus, jati, hitam, nangka, lame, albasia, sungkai, kamper, meranti, kelapa, sawo, dan sebagainya.
Oke, mungkin banyak lagi ya jenis-jenis kayu seperti ada akasia dan lainnya, sesuai dengan ciri khas suatu daerah dalam pembuatan kerajinan bahan keras tersebut. Oke, lanjut. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda, tetapi selain keras, rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. Oke, itu jadi ciri khasnya. 3. Memiliki lingkaran tahun. Jadi batas kayu itu semakin besar tahun maka akan semakin indah bentuk untuk penentukan seratnya. Oke, tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. Terus ada yang memiliki beban ringan seperti lame dan albasia, ada pula yang berat seperti jati. Nah, sebagian dapat menuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Oke, pada poin ini sebagian dapat menuai karena perubahan suhu, tidak demikian untuk kayu jati. Bisa kita lihat pada kayu di rumah kita masing-masing. Ya, apabila ada pada cuaca dingin, maka kayu akan lebih lebar dan lebih luas sehingga suatu yang pas ukurannya, maka akan terjadinya perubahan bentuk. Oke, untuk pada jenis kayu selanjutnya bahan keras alami dengan contoh kerajinan bambu. Itu apa saja yang karakteristik terkait pada bambu, yaitu pertama batangnya kuat namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus menerus. Oke, jadi untuk kerajinan bambu ini lebih dimaksimalkan untuk di bagian interior, karena apabila di eksterior maka akan terjadi pelapukan semakin tercepat karena terkena dengan suhu yang berubah kadang hujan kadang panas. Jadi cocoknya untuk di interior. Batang bambu ini lebih tahan lama. Oke, jadi bambu memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Oke, untuk diameter bambu itu dia sampai dengan 20 cm. Oke, yang poin ketiga, memiliki ruas batang. Ruas inilah yang unik terkadang dalam pembuatan kerajinan yang sangat ditonjolkan. Oke, ruas bambu memiliki ciri khas yang unik. Oke, selanjutnya tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Oke, jadi tekstur batang bambu ini halus pada umumnya. Oke, terakhir dapat dipotong berbentuk sayatan atau bentuk utuhan. Oke, jadi itulah kriteria bahan keras alam bambu. Selanjutnya rotan. Rotan batangnya kuat, lebih kuat dari bambu, terutama serat batangnya sangat kokoh. Rotan yang dimanfaatkan sebagai kerajinan ada yang berongga dan ada yang tidak. Yang berongga mempunyai ukuran setengah cm hingga 1 cm, sehingga yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Oke, jadi hingga 1 meter ya, hingga 1 cm dari setengah cm. Oke, ini rotan. Oke, ciri khas rotan. Jadi memiliki ruas batang namun lebih samar dibanding bambu. Oke, terdapat ruas pada rotan seperti dengan bambu, akan tetapi dia lebih samar dibanding bambu. Selanjutnya tekstur batang yang halus meskipun tidak diamplas, sama hampir kemiripannya dengan bahan kerajinan bahan keras alami bambu ya. Oke, lanjut, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun bentuk utuhan. Oke, sama. Terakhir, rotan memiliki bentuk yang panjang bisa mencapai 10 meter karena hidupnya menjalar dan melilit, sedangkan panjangnya selalu bertambah. Oke, berarti bambu lebih panjang, rotan lebih panjang dari bambu karena panjangnya bisa mencapai 10 meter. Oke, jadi perbedaan kayu, bambu, dan rotan. Oke, bisa dipahami. Jadi kita lanjut. Selanjutnya karakteristik bahan keras buatan. Apa ini maksud dengan bahan keras buatan itu? Jadi bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa kaleng, kaca, dan sebagainya. Kaleng berasal dari logam besi tipis yang dilapisi timah, sifatnya ringan tapi kuat, sedangkan kaca berasal dari pasir, silika, dan beberapa oksida, sifatnya transparan, tembus pandang, rentan, dan mudah pecah. Oke, masuk contoh yang pertama yaitu bahan keras buatan kaca. Oke, kaca wujudnya transparan dan bening, ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai dengan 2 cm, tergantung pada kebutuhan. Permukaannya licin dan kilap. Jika dilukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Oke, yang terakhir, kaca dapat dilebur dan dibentuk dalam kondisi panas. Oke, sebagai contoh pembentukan bola lampu taman. Di bahan dasar kaca
dan dibentuk apabila setelah dilebur atau dipanaskan. Oke, untuk menggunakan cat khusus juga dapat menempel pada permukaan kaca. Ini menggunakan alat pena khusus pada lukis kaca. Oke, itu contoh kerajinan bahan keras buatan kaca. Oke, lanjut. Ini masuk kategori logam. Logam terdiri dari berbagai warna, ada yang perak, emas, ada yang kemerahan, kecoklatan, dan juga berwarna perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal dan berat, ada pula yang pipi dan tipis lagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni, atau pula yang melapisinya dengan cat, sehingga perawatan pada produk kerajinan logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Oke, untuk perawatan logam akan dilapisi dengan lapisan krom ya, anti karat. Oke, itu definisi untuk kaca dan logam. Oke, jadi kesimpulannya, bahan keras alam itu terdapat 3 contoh, yaitu kayu, bambu, dan rotan. Dan untuk kerajinan bahan keras buatan itu terdapat 2 contoh, yaitu kaca dan logam. Kita lanjut. Pada proses produksi kerajinan bahan keras, yang pertama kerajinan bahan keras alam, kerajinan kayu. Jenis kayu yang biasa digunakan untuk kerajinan kayu adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Oke, di sini ada kayu hitam ya. Kayu hitam ini adalah kayu yang berasal dari daerah Sulawesi. Oke, ciri khasnya kayu hitam. Oke, kalau untuk kerajinan bahan lunaknya biasanya getah nyatu. Kalau getah nyatu ini berasal dari Kalimantan. Oke, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Oke, sebagai contoh, kayu hitam merupakan sumber daya alam khas Palu, Sulawesi. Oke, Sulawesi Tengah. Oke. Diolah menjadi kerajinan aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, gantungan kunci, kotak perhiasan, patung, bingkai foto, wadah-wadah serbaguna, dan sebagainya. Kerajinan kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Oke, teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Proses pengukiran dan memahat biasanya diawali dengan membuat sketsa. Oke, terlebih dahulu di atas kayu, kemudian kayu dipahat menggunakan alat pahat atau alat pemukul. Beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatnya adalah Jepara, Oke, Jogja, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih ada daerah lainnya. Oke, masuk ke tahapan-tahapan proses kerajinan bahan kayu. Oke, di sini yang pertama, bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu adalah aneka kayu, lem kayu, dan cat kayu. Oke, yang kedua, alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu yaitu gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. Oke, yang ketiga, produk kerajinan kayu dengan menggunakan teknik ukir dan bubut, contoh bingkai, foto ukir, vas bubut dan ukir, aneka rumah adat dan kendaraan, dan miniatur kendaraan. Selanjutnya poin nomor 4, proses pembuatan kerajinan kayu. Teknik yang dilakukan pada kerajinan kayu dalam bahasa Inggris disebut woodcraft. Oke, dalam teknik pembuatan kerajinan kayu biasanya disebut woodcraft. Oke, langkah-langkah di dalam pembuatan kerajinan kayu adalah cetak huruf atau gambar yang akan dibuat di atas kayu. Kayu yang dicetak dipotong dengan gergaji scroll. Potongan huruf diberi warna dengan cat kayu glossy atau doff, dan susun huruf membentuk pajangan papan nama sesuai keinginan. Selanjutnya beri lubang dan gantungan tali. Catatan, dalam teknik pengukiran perlu memperhatikan keadaan serat kayu tersebut. Oke, untuk tidak merusak keindahan pada serat kayu tersebut ya. Jadi untuk kita perlu perhatikan. Oke, pada poin nomor 5, ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Setiap daerah mempunyai ragam hias yang berbeda, ciri khas yang satu dengan yang lainnya. Contoh, ragam hias Toraja, Sulawesi Selatan, ragam hias Jepara, Jawa Tengah, ragam hias Padang, Sumatera Barat, dan ragam hias Papua, suku Asmat, dan sebagainya. Oke, masuk proses produksi kerajinan bahan keras, kerajinan bambu. Oke, tanaman bambu dibudidayakan sejak dahulu di Indonesia, India, dan Bangladesh. Oke, selain di Indonesia, ada di India dan Bangladesh. Istilah lain untuk bambu adalah buluh, aur, atau eru. Dalam bahasa Makassar, bambu disebut bulo. Oke, bahasa Belitung bulo juga ya, berarti bahasa Belitung ya. Berarti bambu disebut bulo. Terbukti dengan prinsip
Mereka diambil dari kata bambu yakni abulo si batang. Oke, dasarnya jadi kenapa disebut bambu bulo? Karena prinsip dasarnya yakni abulo si batang, artinya berbatang bambu, dan maknanya adalah persatuan. Oke, jadi itu dasar ya, dasar dari kerajinan bambu. Oke, dari sekitar 1.500 spesies bambu di dunia, 125 spesies asli tumbuh di Indonesia. Jenis bambu yang bernilai estetis ekonomi tinggi adalah bambu andong, bambu ater, bambu tali, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu cengkore, dan sebagainya. Saat ini kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota penghasil bambu terbesar di Jawa Barat dan menjadi sentra pengrajin bambu. Oke, jadi jenis tanaman bambu apakah yang terdapat di daerah tempat tinggalmu? Oke. Jadi bahan-bahan dalam proses produksi kerajinan bahan keras bambu, yaitu poin yang pertama, bahan pembuatan kerajinan bambu adalah bambu batangan ataupun yang sudah disayat, dan sebagainya perwarna politur, lem kayu, dan paku. Yang kedua, alat pembuatan kerajinan bambu menggunakan parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, pahat, meteran, kuas, bor, dan sebagainya. Poin nomor 3, produk kerajinan bambu yaitu sandal dari bambu, aneka alat rumah tangga, kap lampu, tempat tidur, dan sebagainya. Poin nomor 4, proses pembuatan kerajinan bambu. Adapun cara yang memilih bambu yang baik untuk digunakan adalah bambu tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Setelah ditebang, potong sepanjang 2 atau sampai 3 ruas, simpan di tempat sejuk dan tegakkan hingga 5 sampai 6 hari. Itu proses tahapannya ya. Jadi pertama kita potong 2 atau sampai 3 ruas, simpan di tempat sejuk dan ditegakkan hingga 5 sampai 6 hari agar lebih kokoh. Pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang agar mudah dibentuk kerajinan apa saja. Contoh proses pembuatan kerajinan bambu menjadi kopiah peci ya. Peci yaitu poin pertama, pilih bambu, potong, buat iratan. Bambu iratan 0,3 cm sampai dengan 1,5 cm dianyam menyilang. Kedua, selipkan bambu sayat yang sudah diberi warna lainnya ke bagian tengah segi 6 saling silang. Poin 3, potong kopiah persegi panjang, disambungkan satu sama lainnya, buat potongan oval untuk tutup, sambung dengan lem, beri hiasan pinggir. 4, kopiah dapat dipadukan dengan berbagai warna, di dalamnya bisa dimasukkan kopiah hitam dari kain agar lebih nyaman. Jadi itu proses kerajinan bahan keras bahan keras alami rotan, bambu. Jadi untuk tahapan proses praktiknya dia membuat kopiah. Ini tahapan-tahapannya. Semoga bisa kita praktekkan dalam proses pembuatan kerajinan bambu menjadi kopiah. Ada 4 tahapan. Kita lanjut. Proses produksi kerajinan bahan keras pada poin ini yaitu kerajinan rotan. Apa yang dimaksud dengan rotan dan apa yang akan digunakan pada kerajinan bahan rotan tersebut? Yaitu rotan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah rattan, merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hujan tropis. Indonesia dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia karena hampir 30% rotan mentah di dunia dapat dihasilkan oleh Indonesia. Tanaman rotan adalah sejenis tanaman palem yang merambat dan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter lebih. Panjangannya dapat tumbuh mencapai 100 meter lebih. Bagian dalam rotan jika dibelah akan menghasilkan tali rotan yang tipis yang disebut fitrik atau petrik. Jadi istilah dalam rotan yang sudah dibelah menjadi tipis-tipis itu disebut dengan fitrik atau petrik. Penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia adalah Pulau Sulawesi dan Kalimantan, namun tumbuh juga di hutan Sumatera, Jawa, dan daerah lainnya. Untuk tahapan-tahapannya, yang poin pertama, bahan pembuatan kerajinan rotan. Rotan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu rotan kupasan atau kulit luar dan krompel sebagai pengikat atau bahan anyaman, rotan batang yang langsung dipoles, dan rotan isi yang biasa disebut dengan fitrit atau petrik. Selain rotan, bahan lainnya adalah minyak tanah, belerang untuk pemasakan, politur, paku, dan cat warna.
Jadi itu bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan rotan. Oke, selanjutnya masuk tahapan alat pembuatan kerajinan rotan. Apa saja yang akan kita gunakan, yaitu kita memerlukan gunting rotan, palu, alat pembengkok, bor, amplas, gergaji, kompor, kuas cat, dan sebagainya. Oke, masuk ke poin nomor 3, yaitu produk kerajinan rotan. Nah, jadi apa saja kerajinan yang akan kita hasilkan dari kerajinan rotan, yaitu kursi meja, lemari atau rak, pembatas ruang, kuda-kudaan, lampit, tempat tidur bayi, aneka perabotan rumah tangga, tas wanita, hiasan dinding, dan masih banyak lagi. Rotan memiliki warna khas, yaitu putih kekuningan, coklat, dan hitam. Dan bagaimana proses kerajinan rotan? Oke, tahapannya pertama, sebelum diolah, rotan harus dilakukan pengawetan dan terlindung dari jamur blue stain. Oke, pengawetan terlebih dahulu. Secara garis besar terdapat 2 proses pengolahan bahan baku rotan, yaitu pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan berukuran sedang atau besar, dan pengasapan dengan belerang untuk rotan berukuran kecil. Sebagai contoh, proses pembuatan kerajinan anyaman rotan antara lain itu pembuatan kerangka menggunakan alat pembengkok rotan agar bisa dibentuk sesuai desain. Yang kedua, penganyaman sesuai desain. Rotan yang digunakan berupa rotan polis yang sudah dibersihkan kulitnya berwarna putih atau kulit rotan. Yang ketiga, pengecatan warna dasar dan warna yang diinginkan. Terakhir, proses finishing adalah proses tahap akhir, yaitu pengamplasan. Pada tahap akhir ini, pengamplasan untuk menghilangkan bulu-bulu rotan, baru di varnish atau dipolitur agar tampak secara alami. Oke, lanjut masuk proses produksi kerajinan bahan keras buatan. Oke, di sini ada kerajinan kaca. Oke, kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis dan kaca patri. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca dengan cara pola yang diletakkan di bawah kaca. Sedangkan kaca patri adalah teknik mematri pada bagian sambungan kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah dekoratif. Wilayah di Indonesia penghasil lukis kaca adalah Cirebon, Jepara, dan daerah yang tersebar di Kepulauan Jawa. Baik lukis kaca maupun kaca patri terdapat garis luar atau outline yang dibuat dengan warna yang tegas seperti hitam, emas, dan perak. Oke, poin yang pertama, bahan apa saja yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan lukis kaca, yaitu pertama kita memerlukan kaca itu tersebut, medianya, cat, dan thinner, pengencer cat. Sini tambahan di pola ya, pola untuk pembuatan lukis kaca. Kita akan membuat polanya. Yang kedua, alat pembuatan lukis kaca. Yang pertama, kita membutuhkan pena khusus. Kita membutuhkan pena khusus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek hias pada lukis kaca sesuai desain, kertas rancangan atau pola desain, tisu kertas, kuas lukis, meja dan lap ya. Jadi itu alat pembuatan lukis kaca. Sini. Nah, nomor 3, produk kerajinan lukis kaca. Selain pada kaca dengan bentuk datar, bisa juga dalam bentuk cembung atau cekung. Contoh lukisan di permukaan gelas, piring, atau botol. Pada poin nomor 4, proses pembuatan lukis kaca. Oke, prosesnya seperti apa? Jadi untuk tahapan-tahapan proses pembuatan lukis kaca, yang pertama membuat gambar sebagai pola. Kita tentukan polanya terlebih dahulu. Menebalkan gambar dengan spidol. Kita beri tanda di medianya pada kaca. Oke, lanjut poin ketiga, gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena khusus kaca. Oke, selanjutnya memberi warna pada gambar dengan cat. Menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Oke, itu kerajinan lukisan kaca ya. Dan ini tahap proses pembuatan lukisan kacanya. Oke, di dalam proses pembuatan kerajinan kaca kita akan memerlukan atau memperhatikan proses K3, itu dari segi keamanan ya, karena kaca lumayan tajam dan lebih sensitif pada kulit kita. Oke, lanjut pada proses produksi kerajinan bahan keras buatan. Yang kedua sebagai contoh yaitu kerajinan logam. Oke,
Bahan alam yang termasuk kategori logam adalah emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Oke, masuk kategori logam. Bahan logam diolah dengan teknik bakar, pemanasan, dan tempa. Oke, daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan dan Jawa. Kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Oke, sebutkan daerah lainnya memiliki kerajinan logam dan contohnya. Oke, kita gali lebih dalam, penasaran kita apa saja yang terkait pada daerah-daerah yang ada di Indonesia yang memiliki kerajinan-kerajinan tersendiri, sehingga akan menimbulkan kita rasa ingin tahu kita dalam membuat kerajinan-kerajinan yang ada di Indonesia. Oke, yang terutama kerajinan di daerah kita masing-masing. Oke, sebutkan daerah lainnya yang memiliki kerajinan logam dan contohnya. Oke, contoh bahan pembuatan kerajinan logam. Jadi apa saja bahan yang akan kita perlukan? Yang pertama besi, aluminium atau perunggu, perak, emas atau timah. Oke, kalau di daerah kita di sini terkenal timah ya. Timah biasanya berupa lembaran atau batangan, lem power, dan cat warna untuk logam. Oke. Kedua, alat apa saja dalam pembuatan kerajinan logam yang kita perlukan, yaitu seng atau kaleng, gunting kaleng atau seng, cetakan, dan kuas. Oke, di sini kita perlu cetakan ya, karena kerajinan logam pertama kita akan leburkan pastinya, sehingga akan kita membuat cetakan ya sesuai dengan keinginan kita. Oke, dan kuas. Poin nomor 3, produk kerajinan logam, yaitu yang akan dihasilkan dari kerajinan logam itu sendiri, yaitu aksesoris, bros, hiasan interior, hiasan gajah, perabotan rumah tangga, teko dan cangkir, dan sebagainya. Oke, pada poin nomor 4, proses pembuatan kerajinan logam, contoh wadah kerupuk. Oke, sebagai contoh sederhananya yaitu pembuatan wadah kerupuk, proses pembuatan kerajinan logam. Oke, bagaimana caranya dan tahapan-tahapan apa saja yang kita perlukan dalam proses pembuatan kerajinan logam wadah kerupuk? Yaitu yang pertama, kaleng lembaran digunting sesuai pola. Oke, pertama kita tentukan polanya dulu ya. Yang kedua, kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Oke, kita ratakan dulu pastinya. Ketiga, kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Oke, disambung, dipatri maksudnya disambung ya. Oke, disambung karena logam, bahasa dipatri. Oke, selipkan kaca dan patri bagian pinggir. Oke, buat tutupnya. Lukis wadah dengan cat sesuai selera. Oke, ini tahapan finishing ya. Melukis wadah dengan cat sesuai selera. Oke, masuk ke tahapan terakhir, yaitu kemasan produk kerajinan bahan keras. Oke, pada kemasan produk kerajinan bahan keras perlu diperhatikan pada proses akhir, dikarenakan dapat menjadi nilai jual yang lebih baik dan menjadi kesan yang baik terhadap suatu produk yang dihasilkan menjadi lebih terasa terhadap konsumen dengan memadukan antara kebersihan dan keserasian terhadap pengemasan suatu produk. Kemasan produk kerajinan bahan lunak dapat dikaitkan dengan pentingnya suatu teknologi dan informasi saat ini. Sebagai contoh, di dalam pembuatan desain logo usaha yang menarik dengan media plastik mica, kotak kardus, atau bahan tel yang transparan. Oke, jadi dalam tahapan akhir ini kita kemasan, kita buat semenarik mungkin agar memiliki nilai jual yang lebih besar dan pastinya menampilkan segi kebersihan, keindahan, dan keserasian terhadap produk yang akan kita buat. Oke, terima kasih. Oke, demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk mata pelajaran prakarya kelas 9. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa dipraktekkan, dibaca, dan dipahami serta bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih, dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf pribadi dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe serta share kepada bagi yang memerlukannya atau membutuhkannya, agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat dan lebih terasa untuk banyak orang. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.